Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ainasa napatibo dirina si paurodo, jalana poro dirina ido si patibol. Demikian firman Tuhan. Judul renungan hari ini adalah rendah hati. Rendah hati merupakan sebuah karakter yang sangat mulia. Saya percaya tidak ada orang yang membenci orang yang rendah hati. Dan saya percaya tidak ada yang menjauh dari orang yang rendah hati. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus Kristus dan juga sekaligus juga upah daripada orang yang rendah hati. Maka dikatakan dalam nats ini, barang siapa yang merendahkan hatinya, dia akan ditinggikan. Tapi barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi menjadi sebuah pertanyaan dan perenungan. Kenapa begitu banyak orang yang tinggi hati? Sudah jelas-jelas di sini dikatakan orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi banyak orang yang tinggi hati. Banyak orang yang sombong, yang angkuh, yang selalu meninggikan dirinya. Dan bahkan yang paling sering kita meremehkan orang lain, itu salah satu kesombongan dan meninggikan hatinya. Nah, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Karena karakter kemuliaan tadi, karakter yang sangat menyenangkan tadi itu adalah rendah hati. Bagaimanakah orang yang hidup dalam rendah hati? Bagaimanakah orang yang ciri-cirinya? Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita setiap harinya, yang sangat luar biasa adalah hidupnya penuh dengan pengampunan, hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya penuh dengan yaitu hidup dalam keramah tamahan, dan hidupnya akan belajar dari terus seperti firman Tuhan. Oleh sebab itu, bahwa firman ini mau mengajak kita, orang yang selalu rendah hati. Rendah hati itu bukan berarti dia selalu rendah, bukan. Tapi karena kita juga mengingat orang yang rendah hati itu sama seperti filosofi orang Batak, yaitu serep. Filosofi juga rendah hati adalah lautan. Mana lebih banyak air di laut daripada air di sungai? Tentu kita akan menjawab, lebih banyak air di laut. Kenapa lebih banyak air di laut daripada air di sungai? Jawabannya satu, karena laut lebih rendah daripada sungai. Sungai lebih tinggi daripada laut, maka airnya lebih banyak di laut. Demikian juga ternyata orang yang semakin rendah hati, makin banyak berkat daripada orang yang tinggi hati. Tapi kenapa kita begitu susah rendah hati? Disitulah karena keegoan, kesombongan, dan juga naluri-naluri diri kita itu, yaitu kesombongan dan dosa itu yang terus-menerus membuat kita sombong. Sehingga kita merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling nomor satu, paling pintar dan paling hebat dan paling sehingga mengarahkan kita si iblis terus menguasai kita sehingga kita orang-orang yang tinggi hati. Tapi ingatlah, orang yang tinggi hati selalu akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Marilah kita hidup dalam rendah hati. Amin. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang yang hidup dalam rendah hati dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami. Amin.